Baru saja memasuki masa kampanye, situs Komisi Pemilihan Umum KPU diduga dibobol oleh peretas. Sang peretas mengklaim berhasil mendapatkan 204 juta data pemilih yang kemudian dijual seharga miliaran rupiah. Masih amankah sistem teknologi informasi KPU menjelang pemilu? Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama KPU dibobol data pemilih jebol. Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum KPU menjadi sasaran serangan siber dari peretas atau hacker. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengaku berhasil membobol situs KPU dan mendapatkan ratusan juta data. Dalam postingannya, Jimbo mengklaim berhasil mendapatkan 252 juta data milik KPU. Yang mencengangkan, hasil analisa oleh Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek menunjukkan informasi yang berhasil dibobol termasuk jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak 204 juta data. 500.000 contoh data yang berhasil dicuri tersebut kemudian disebarkan melalui situs Bridge Forum yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan. Lagi-lagi KPU bocor. Setelah tahun yang lalu Bjorka mengumumkan berhasil mencuri 105 juta data dari KPU, beberapa hari yang lalu ada hacker yang mengaku bernama Jimbo berhasil melakukan peretasan ke sistem sidalihnya KPU. Ada 252 juta data yang berhasil dicuri, kemudian setelah di-cleansing datanya karena ada duplikasi, ada sekitar 204 juta data lebih itu yang mirip dengan data DPT KPU. Dan si hacker ini untuk menunjukkan bahwa dia berhasil mencuri data yang benar, memberikan sampel, ada 500.000 sampel yang diberikan begitu. Kami di Cisrek melakukan verifikasi dan ternyata data-data yang diberikan itu adalah valid. Kenapa? Karena di dalamnya ada data NIK, ada data KK, kemudian ada data kode TPS dan lain-lain begitu yang setelah kita verifikasi di webnya KPU ternyata valid. Data yang dibobol peretas mencakup beberapa informasi pribadi yang cukup penting seperti nama, NIK, nomor kartu keluarga, termasuk nomor tempat pemungutan suara di mana pemilih terdaftar. Tak hanya itu, Jimbo juga menawarkan data yang dicuri seharga $74.000 Amerika Serikat atau setara 1,1 miliar rupiah. Data-data yang dicuri ini pun akan menjadi rebutan kalau menurut saya karena dijualnya tidak terlalu mahal, sekitar kalau dirupiahkan 1,2 miliar begitu, yang kalau untuk data sebesar ini tidak terlalu mahal. Nah, data-data ini bisa digunakan orang untuk hal yang negatif, misalkan untuk private campaigns gitu, untuk negatif campaigns, atau misalkan untuk penipuan, untuk scam, kejahatan dan lain-lain. Ingat kita di tahun 2016 ada Cambridge Analytica yang dia berhasil mencuri data dari Facebook, kemudian digunakan data itu untuk proses pemilu yang saat itu jumlahnya hanya sekitar 61 juta data. Ini kita 204 juta data. Nah, terbayangkan bagaimana bahayanya. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya bersama tim dari BSSN, Cybercrime Mabes Polri, BIN dan Kominfo sedang bekerja memastikan kebenaran informasi kebocoran data. Sistem informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kendati belum benar-benar terbukti, KPU sudah seharusnya membangun sistem kontrol guna menghindari kebocoran data. Integritas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU
pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan lepas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara. Itu untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik, dengan segala datanya yang tepat. Saya harap KPU lebih berhati-hati. Konten apa ini kan bisa mempengaruhi juga nanti karena kan KPU-nya aja gampang diretas, ada peluang kecurangan begitu Mas. Ya saya belum sejauh itu ya. Saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu nanti proses-proses berikutnya. Itu kan data ya, baru data ya. Kan data mulai dari sekarang ya direkonsolidasi lagi, konsolidasi data lagi sehingga nanti ada operasi. Itu masih cukup waktu menurut saya. Dan sesudah itu dibuat sebuah sistem yang tidak mudah dibobol lagi. Dugaan kebocoran data pemilih ini harus segera dibenahi karena sangat berbahaya terhadap jalannya pemilu. Bukan tidak mungkin peretas bisa sesuka hati merekayasa hasil rekapitulasi suara hingga berujung pada sengketa. Cukup bahaya kalau misalkan KPU tidak mengamankan sistem IT yang dimilikinya. Kenapa? Karena kalau hacker berhasil masuk, nanti ketika terjadi perhitungan suara begitu dan hacker ini memiliki akses sebagai admin, dia bisa merubah suara suka-suka mereka gitu. Nah, kalau suara yang dipublikasikan oleh Sirekap itu milik KPU ini ternyata berbeda dengan hitungan manual, tentu akan membuat gaduh. Ya memang yang diakui oleh undang-undang adalah perhitungan manual dalam baris 1, tapi ketika terjadi perbedaan yang sangat signifikan tentu akan membuat gaduh. Yang kalah tentu nggak akan terima dan akan minta perhitungan ulang. Kalau ada sampai perhitungan ulang, waduh, waktunya udah nggak ada lagi begitu. Oleh karena itu perlu KPU untuk mengantisipasi hal ini. Dugaan kebocoran data pemilih ini menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih waspada terhadap sistem teknologi informasi yang mereka miliki. Jangan sampai pengamanan sistem teknologi yang dimiliki KPU terus dibobol peretas yang bisa mengacaukan jalannya pesta demokrasi di tanah air.